Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu berita yang ini sangat menarik dan akan memacu adrenalin kita untuk kemudian menelaah bahkan memberikan respon, di mana bahwa berita politik ini tak lepas dari sebuah dinamika proses politik yang pada akhirnya membuat seorang tokoh yang selama ini sering viral karena sering mengumpulkan para umat, para ulama dalam sebuah wadah yang disebut dengan Ijtima Ulama. Beliau adalah Muhammad Yusuf Martak. Kali ini dia memberikan berita yang cukup menggemparkan kita semua karena dia menyampaikan bahwa salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Bapak Anies Baswedan, itu telah menandatangani fakta integritas. Ya, ini tentu tidak lain daripada dukungan untuk pemenangan Bapak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Dan ini tentu sesuatu yang menjadi menarik ya. Kenapa? Karena kita tahulah bahwa Ijtima Ulama selama ini yang dikomandoi oleh Muhammad Yusuf Martak memang dalam beberapa hal itu selalu berseberangan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Bahkan sering menggerakkan massa untuk kemudian meminta agar Pak Jokowi itu mundur dari jabatan sebagai presiden, dan itu sudah sering kita saksikan dari berbagai gerakan-gerakan sosial. Nah, seperti apa fakta integritas itu, seperti apa keinginan-keinginan dari para Ijtima Ulama ini yang dikomandoi oleh Muhammad Yusuf Martak, kita akan coba bacakan beritanya. Ini di Detik News. Muhammad Yusuf Martak ungkap amin teken fakta integritas Ijtima Ulama, Kamis 14 Desember 2023. Jakarta, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin telah menandatangani fakta integritas dari Ijtima Ulama. Dengan demikian Ijtima Ulama pun akan mendukung paslon Anies Caimin di 2024. Jadi di sini sangat jelas bahwa ini adalah sebuah kesepakatan untuk dukungan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penandatanganan fakta integritas ini dikonfirmasi oleh Kapten Timnas Amin Yusuf Martak. Dia membenarkan Anies Caimin sudah menyetujui 13 fakta integritas Ijtima Ulama. Benar semua berita itu, kata Yusuf Martak saat dihubungi Kamis 14 Desember 2023. Yusuf Martak menyebut setelah penandatanganan itu maka Ijtima Ulama akan otomatis memberikan dukungan kepada Anies Caimin. Namun sebaliknya, kata dia, Anies Caimin juga akan mendukung Ijtima Ulama. Jadi di sini ada kesepakatan saling dukung mendukung untuk kepentingan masing-masing. Begitu penandatanganan dilakukan oleh Amin, secara otomatis sudah saling mendukung, ucapnya. Yusuf Martak belum menjelaskan lebih lanjut terkait fakta integritas itu, akan segera dirilis imbuhnya. 13 fakta integritas Ijtima Ulama. Sebelumnya diberitakan Ijtima Ulama memberikan syarat berupa 13 fakta integritas untuk mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin Amin. Berikut ini 13 poin lengkapnya. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 dari rongrongan sekularisme, Islamfobia, terorisme, separatisme, dan imperialisme. 2. Menjalankan secara konsisten amanat TAP MPR ya, nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI. Menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 1 PNPS 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP pasal 156A, sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer, pengadu domba umat beragama, dan pemeluk pemecah belah bangsa. 4. Menghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah, dengan melindungi masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lain yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan Pancasila. Menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional. 7. Mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandan, dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudian akses untuk menyelenggarakan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. 8. Memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upaya layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia bila dibutuhkan, menandatangani tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negara semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan. 9. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta melarang penyebaran paham Zionisme karena mengandung ajaran-ajaran apartheid yang rasis dan fasis. 10. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan dan secara imparsial dapat tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum serta tidak segan menegakkan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.
Dua, menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk diskriminasi. Memperkuat profesi advokat agar mendapat perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim, demi terjamin hak masyarakat para pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbang penegakan hukum, serta melaksanakan program land reform untuk memberantas para mafia tanah. Ya, jadi itu beberapa poin-poin yang menjadi ya fakta integritas yang diajukan oleh Istimewa Ulama di bawah komando Muhammad Yusuf Martak, dan itu katanya sudah disetujui, artinya bahwa ada dukungan yang akan diberikan oleh Istimewa Ulama terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin setelah mereka ini telah menyetujui apa yang menjadi harapan dan permintaan daripada Istimewa Ulama. Pertanyaannya kemudian adalah, jika nanti mereka terpilih, lalu ada yang mereka dalam hal ini Pak Anies memang terpilih, lalu dalam perjalanannya ada hal yang menurut Istimewa Ulama ini ada yang tidak bisa dipenuhi, apakah mereka juga akan meminta untuk mundur? Nah, ini tentu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, karena memilih pemimpin tentu akan menentukan nasib rakyat Indonesia yang kurang lebih 280 juta, dan ini menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk kemudian menentukan pilihan siapa yang lebih tepat untuk memimpin Indonesia ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.